warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Natasha Yugantari dengan NIM 209190049. Saya merupakan mahasiswi di Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Metodologi Pengembangan Kognitif Anak Usia Dini. Halo adik-adik semua, bertemu lagi dengan kakak Dita Natasha Yugantari. Di video kali ini, kakak akan menjelaskan sebuah dongeng yang berjudul Serigala dan 7 Anak Kambing. Hayo, pada penasaran tidak ceritanya seperti apa? Kita simak sama-sama ya video dari kakak. Serigala dan 7 Anak Kambing. Suatu ketika, hiduplah seekor kambing betina tua dalam gubuk yang indah. Ia punya 7 anak kambing manis. Seekor serigala jahat juga tinggal di dekat gubuk mereka. Dia selalu ingin makan mereka semua. Suatu hari, ibu kambing harus pergi mencari makanan. Jadi, ia berpesan, "Dengar baik-baik anak-anak, ibu akan pergi ke hutan untuk mencari makanan untuk kalian semua. Jangan buka pintu saat ibu pergi. Kalau serigala besar datang ke rumah kita, akan menelan kalian semua. Penjahat itu selalu menyamar, tapi kalian akan mudah mengenalinya, karena ia bersuara serak, kaki hitam, dan kuku-kuku tajam." "Ibu, kami akan hati-hati, tidak akan membiarkan serigala masuk. Jangan khawatirkan kami akan aman-aman saja." Jadi, Bu Kambing pergi. Tak lama kemudian, pintu diketuk dengan keras. "Anak-anak, bukalah pintu. Aku ibu kalian yang bernyanyi merdu." Salah satu anak kambing melempar bubuk cabai dari jendela atas pintu. Si serigala jahat kepedasan serasa terbakar. Ia tidak bisa membuka matanya dan ia lari ke sana kemari meminta tolong. "Kami tidak akan buka pintu. Suara ibu kami lembut semanis madu. Suaramu keras dan kasar. Kau serigala jahat." Serigala jahat kesal mendengar komentar itu, dan ia lari mencari sarang lebah madu. Ia makan madu karena mengira madu akan membuat suaranya lembut dan juga manis. Ia menemukan sarang madu menggantung di pohon. Untuk mengambil madu, ia melempar batu ke arah sarang. Lebah-lebah terbang menyerangnya. Untuk menyelamatkan diri, ia lompat ke kolam. Setelah lebah pergi, ia semua madu yang ada. Lari kembali ke rumah kambing dan mengetuk pintunya lagi. "Anak-anak manis, bukalah pintunya. Aku ibu kalian yang manis. Yakinlah. Kalau kau sungguh ibu kami, julurkan kakimu lewat lubang pintu supaya kami melihatnya." Serigala melakukan apa yang disuruh anak-anak itu. Ia menyelipkan kaki lewat lubang itu. Anak-anak melihat kaki hitam. Salah satu anak menghantamnya dengan palu yang besar. Si serigala berteriak kesakitan. "Au! Au! Au! Tidak, kau bukan ibu kami. Kami tidak akan buka pintu. Kaki ibu kami putih, kakimu hitam. Pergi kau serigala jahat." Kali ini, serigala yang jahat sangat frustasi. Kini, ia lagi-lagi lari ke arah desa untuk bertemu Pak Giling. Saat ia masuk ke desa, para penduduk melemparinya dengan batu untuk mengusirnya. Tapi, ia berhasil mencapai Pak Giling, bahkan setelah terluka. "Dengar baik-baik, Pak Giling, taruh tepung di kakiku. Kalau tidak, aku akan menggigit kakimu."
penggiling gandum ketakutan. Ia lakukan suruhan serigala. Lalu si serigala pergi ke rumah kambing lagi. Dan ia mengetuk pintu dan berkata, "Anak-anak tersayang, bukalah pintu sekarang. Aku ibu kalian, jangan nakal lagi. Tunjukkan kakimu." Kali ini si serigala takut menjulurkan kaki putihnya lewat lubang pintu. Kaki gemetar itu melewati pintu, dan anak-anak melihat kuku-kukunya yang runcing. Salah satu anak mereka mengambil jebakan tikus. Si serigala teriak kesakitan. Jebakan tikus menjepit kakinya. "Tidak, kamu bukan ibu kami, karena kukumu runcing seperti serigala jahat. Enyah kau dari sini." Serigala itu amat marah kali ini. Ia tidak terima kenyataan anak-anak itu lebih cerdas darinya. Dia sungguh-sungguh ingin menyantap mereka sebagai makan malamnya. Jadi, lagi-lagi ia kembali ke rumahnya untuk mengambil alat potong kuku dan memotong kuku-kukunya. Ia mengikir kuku dengan benar agar tidak nampak runcing dan tajam lagi. Lagi-lagi ia kembali ke rumah para kambing dan mengetuk pintu dan berkata, "Anak-anak nakal, bukalah pintunya. Bersiaplah, aku akan memukuli kalian." "Tunjukkan kakimu, Ibu." Si serigala menyorongkan kakinya dari lubang. Ia amat ketakutan, tidak tahu apa yang akan terjadi. Kakinya putih, tidak ada kuku runcing di situ, dan suaranya juga semanis ibu mereka. Jadi, anak-anak berpikir kali ini benar-benar ibu mereka dan membuka pintu. "Masuklah, Ibu. Akhirnya Ibu pulang." Si serigala jahat masuk rumah dan semua anak-anak lari untuk bersembunyi. Anak pertama sembunyi di bawah meja. Anak kedua sembunyi di bawah ranjang. Anak ketiga masuk ke oven. Anak keempat sembunyi di bawah panci. Anak kelima sembunyi dalam lemari. Anak keenam masuk ke bawah dan anak terakhir sembunyi dalam lonceng. Serigala memburu dan menelan mereka semua, kecuali si bungsu yang di dalam lonceng. Lalu si serigala keluar dan berbaring di rumput hijau. Lelah dan kekenyangan, ia mengantuk. Segera ia tertidur dengan nyenyak. Saat ibu kambing pulang dari hutan, ia menemukan pintu terbuka dan tidak ada orang di rumah. "Astaga, pintunya terbuka. Apa yang terjadi?" Meja-meja dan kursi-kursi tidak ada di tempatnya. Bak mandi rusak dan ranjang dicungkir balik. "Di mana anak-anakku?" "Ibu, aku di sini, dalam lonceng." Ibu kambing membantu si kecil keluar. Ia lantas tahu bagaimana si serigala memakan anak-anaknya. Lalu ia keluar dari gubuk. Di rumput tampak si serigala sedang tidur. Saat si kambing lihat serigala itu, ia melihat sesuatu bergerak dalam perutnya. "Anak-anakku masih hidup. Aku harus mengeluarkan mereka semua." Jadi ia menyuruh anak-anaknya masuk ke dalam rumah mengambil gunting, jarum, dan juga benang. Ia cepat-cepat menggunting perut serigala dan salah satu anaknya menjulurkan kepalanya. Lalu satu lagi muncul sampai ia mengeluarkan 6 anaknya dari perut serigala. "Pergilah, bawakan ibu batu besar-besar dari sungai." "Baik, Bu. Ayo cepat." Keenam anak kambing lari ke sungai dan kembali membawa 7 batu besar. Mereka menaruh batu-batu di dalam perut serigala. "Aku akan menjahitnya dan perlahan, supaya tidak bangun." Ia menjahit perut serigala. Lama kemudian, akhirnya si serigala jahat bangun. Batu-batu besar di dalam membuatnya merasa berat. "Ada apa itu yang bergerak-gerak? Rasanya seperti pusing."
Itu pasti tulang-tulang kecil itu. Tapi kini mereka berat seperti batu. Jadi, ia berjalan ke sungai untuk minum air. Tapi setelah ia selesai minum, batu-batu yang amat berat itu membuatnya jatuh ke dalam air sungai yang sangat dalam, dan ia tenggelam. Selesai. Baiklah, itulah tadi dongeng dari kakak. Jadi, ada pesan yang dapat kita petik dari dongeng yang telah kakak sampaikan tadi. Yang pertama, jangan menjadi seorang yang rakus. Sifat rakus tentunya akan sangat merugikan untuk orang lain. Yang kedua, jangan mudah tertipu dengan orang lain. Dan yang terakhir, bersikaplah pantang menyerah. Tapi untuk hal yang positif, jangan seperti serigala tadi ya adik-adik. Dia pantang menyerah karena untuk hal yang negatif. Nah, itulah yang dapat kakak sampaikan. Kurang dan lebihnya kakak mohon maaf. Sampai bertemu di video kakak yang lainnya lagi ya. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.